Khususnya untuk Codotwati yang komen, lambemu segala macam dikritik daripada lu. Lambemu cuman makan terima beras raskin, beras bansos yang dioplos, lu terima apa adanya. Bangkang no isi kepala lu. Ya. Indonesia berhak dong ngobrol. Undang-undang bebas berpendapat kemana? Nggak boleh kita. Terus intimidasi gitu. Ya enggak lah. Ya enggak harus gitulah. Katanya bebas berdemokrasi, bebas berpendapat. Undang-undangnya ini. Lupa lo kalau Joko dulu itu terang-terangan. Di 17 Agustus ini menurut saya rakyat kecil itu belum merdeka loh. Belum merdeka. Terutama kalau ada orang kritik tentang pemerintah itu intimidasi. Emang udah merdeka kita? Kemudian saya pertanyakan undang-undang bebas berpendapat mana? Di mana naruhnya di dengkul? Lo asal ngomong aja di sana. Yeah. Nah, kemarin saya gubris masalah Pak Tito menolak kalau yang namanya Pak Sadewo, Pak Bupati, yang namanya Pati itu dilengserkan. Saya mau tahu setelah yang namanya Bupati dari Pati, Pak Sadewa ini di demo, apa rakyat Jawa Timur juga akan diam? Semoga saja ya dengan ocehan-ocehan rakyatnya. Karena korupsi di sana kan menggurita banyak sekali loh. Dana hibah, kemudian pungli sekolahan, kemudian korupsi masalah apa itu kemarin? 50 miliar. Korupsi yang buat dinas sosial ya, dinas pendidikan ya, itu juga ada ya. Jadi sementara gubernurnya cuma sepil buah-buahan til ya, kesana kemari cuman endorse buah-buahan, duren, semangka, labun, tut ya, sekalian lu pamer sana buah lu, sekalian lu pamer sana ya, sepil. Dana hibah lolos. Terus KPK kemarin ya gerbek masalah ada dana-dana hibah itu lolos semua. Nah, ada apa? Kita pengen tahu loh, yang namanya daerah Jawa Timur kalau mendemoin tentang korupsi harus dibuka semua di sana ya, di demo rakyat ya, Gubernur Jawa Timur ya Bu Hopipa ya. Lo kalau udah di demo, saya pengen tahu apa kata Tito Karnavian pula Mendagri. Ya. Kerja kayak Deddy Mulyadi enggak orang-orang itu. Terus gubernur-gubernur yang mantan denderna CB ini ya, di daerah-daerah itu usutin dong. Yang kalian tumbalin rakyat kecil loh. Meras-merasin uang kecil rakyat. Ya. Nah, dari oceh-ocehan saya, kata lo lambemu dari biar lambe saya nih nyampe ke telinga bawah pipa juga. Ya, semoga rakyat Jawa Timur itu demo juga besar-besaran kayak yang namanya itu Pati. Ya, bongkar semua dana hibah, pendidikan pungli sekolah dan lain-lain. Ya, sementara dia cuman sepil buah-buahan di mana-mana. Endorsein yang namanya buahan, yang kebun durian segala macam. Lu buka mulut kalau emang cinta rakyat Indonesia. Kita itu butuh pemimpin yang bijaksana. Kebijakan yang dibuat itu ya untuk mempermudah kebutuhan rakyat kecil, bukan mempersulit keadaan rakyat kecil, cuk. Gua apain nih lo kalau komen? Kalau komen itu pakai akun asli, tampakkan wajahmu, nggak usah privat-privat gitu, nying. Ya, lu pejabat salah satunya apa anaknya? Biarin mau lo mau ngomong apa. Ya, gue itu dari 2016 lalu udah bunyi. Ya, belum spiral ini, saya nggak mau kalau ada orang intimidasi ngelawan saya. Ya, tambah ngelawan saya. Janjiin segala macam ke rakyat itu mana? Ya, kita itu bukan benci sama orangnya, cuk, ya.
tentang kebijakan dan perilaku-perilaku sebelumnya. Makanya kalau cari pemimpin itu latar belakangnya itu dilihat dulu, punya kasus apa. Jangan selalu mengintimidasi rakyat. Kalau ada yang komentar undang-undang tentang kebebasan berpendapat itu ada, ya lah, dikemanakan, di dengkul naroknya? Kalau ada, kan aku udah bilangin kemarin, kalau ada orang sindir yang namanya Pak Tito, mulai deh lo komen. Kita tuh bukan benci rakyatnya, pemimpinnya, tentang apa yang dibuat peraturan-peraturan kebijakan itu untuk kebijakan para pejabat, bukan untuk rakyatnya. Ya, buatlah kebijakan itu untuk mempermudah keadaan rakyat kecil. Jangan hanya kampanye doang, jeber mulut sampai gebrak-gebrak meja. Nyatanya nihil, tahu Til? Ya, lu baru punya hak lo kalau gue marah yuk. Ya, kebongkar semua gua. Lo harus tahu cari pemimpin itu yang bersih, ya, yang kalau menangani kasus itu yang serius. Kasus Super Semar aja embul. Kasus 98 aja embul. Ditambah lagi lo komennya kayak gitu, lambene-lamele. Harus tahu banyak rakyat biasa yang nggak tahu apa-apa. Ya, sentilan-sentilan kita ini banyak yang membukakan tengkorak orang agar berpikir jernih. Buatlah dari pemerintah daerah sampai ke tingkat RI itu, ya, buatlah kebijakan itu untuk mempermudah pendapatan rakyat, bukan mencekik menghisap darah rakyat, nyok. Aksara apa yang harus gue sampaikan sama lo? Lo itu tengkorak doang, kepalanya itu isinya apa saya nggak tahu. Apakah itu sama dengan udang isinya, otaknya itu? Udah merdeka belum rakyat Indonesia ini? Saya tanya. Yang merdeka siapa pejabatnya? Gaji sampai besar-besaran begitu, sementara di luar rakyat Indonesia mencari pekerja itu sangat sulit. Gaji juga minim sekali upah buruh mereka. Ya, upah buruh mereka dengan diiringi lagi dengan peraturan, ya, persyaratan. Itu sangat banyak yang mempersulit keadaan rakyat. Cobalah, mana katanya mau ciptakan 19 juta lapangan kerja. Ya, yang katanya lapangan kerja itu di mana? Rakyat yang mana yang dipekerjakan? Tambang-tambang mana? Ya. Sementara kemarin itu yang pabrik ditutup. Dari zaman Orba itu dia nyala, kemudian tutup di zaman mantunya, ya. Nah itu lo harus tahu. Kenapa nyesel lo? Ya, makanya saya bilang, ya, bunglon itu ditaruh ke tempat pohon jadi hijau, dijemur jadi ungu, didekatkan sama tai dia jadi kuning. Ya begitu. Ya, lu harus telan baik-baik omongan gua. Saya menentang tentang kebijakannya yang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Paham lo? Ya. Kebijakan-kebijakan itu harusnya dibuat, ya, juga anggota-anggota dibuat untuk yang namanya mempermudah rakyatnya mencari kerja terutama. Jangan dimakan sendiri oleh pemerintah, sementara rakyat dibesarkan pajaknya untuk membesarkan gaji-gaji anggota DPR. Ya, rakyat no. Dilihat kapan berobat mereka dipersulit. Ya kan? Mau masuk angkatan, mau TNI, mau polisi dipersulit, semuanya menyogok. Lu lupa. Ente punya uang berapa? Carilah pemimpin, jangan ngurusin uang doang, ya. Urusin tuh rakyat. Kebijakan itu dibuat buat rakyat, bukan menguntungkan. Ente punya uang berapa, anjing? Salam waras lu.